Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak salamnya, pada lemes nih. Baru jam berapa nih? Baru jam 10, belum jam 1 malam. Ya, yang jawab salamnya Habib doain panjang umur, selamat hidupnya, murah rezekinya, yang belum nikah gampang jodohnya, enteng jodohnya, berkah ilmunya, manfaat hidupnya, tetap iman dan Islamnya, istiqomah, husnul khotimah matinya, masuk surga nanti akhirnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak jawab salamnya Habib nyungsep di sawah. Ya, masuk ke selokan dah. Jakarta mah susah cari sawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabnya makin kompak. Selamat semuanya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul hara illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Sahibul Bait, Bapak keluarga besar almarhum Bapak Riu dan almarhum Bapak Joas. Mudah-mudahan ya mereka semuanya yang sudah meninggal Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya robah min riyadil jannah. Keluarga yang sudah ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati juga Bapak RT Bang Ali ya. Semuanya yang hadir di sini yang istiqamah bersama Majelis Al-Madad, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sakit, pusing, panas, hujan, meriang, bahkan tadi sore gempa bumi pun nggak luput kita namanya ngaji dan bersalat kepada Rasulullah. Benar apa benar? Betul apa betul? Ya, siap kapanpun dimanapun, capek, lelah, dunia tempatnya lelah, dunia tempatnya capek. Ya, dunia tempatnya lelah, tempatnya capek, tempatnya masalah, tempatnya problematika, itu dunia. Kalau nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau ada masalah, ya mati aja. Betul benar? Betul betul. Mati pun itu repot. Ya kalau benar, kalau baik amal ibadahnya, kalau nyungsep gimana? Apakah dipecut sama malaikat? Betul benar? Betul betul. Yang masih lemah imannya, lemah Islamnya, lemah ilmunya, ngaji biar ngerti, ngaji biar paham, ngaji biar tahu agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah amat mau dikatakan kolot kek, mau dikatakan jadul kek, lo hari ini masih ngaji aja. Oh, zamannya sekarang ML, mabar. Betul betul. Ya, tendangan si Madun udah mulai. Ya,
Allah ya Rabbi, ini zaman sekarang zaman teknologi, zaman internet, zaman handphone. Udah kadang-kadang kalau nggak dirampas handphonenya, wah nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau bersalawat kepada Rasulullah. Ini sekarang gimana 5 tahun akan datang? Gimana 10 tahun yang akan datang? Gimana 20 tahun yang akan datang? 50 tahun yang akan datang? Wa ma baqiyal Islam illa ismuh. Islam cuma tinggal namanya doang. Islam. KTP doang Islam. Gak ngerti gak paham wa ma baqiyal Quran illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya doang. Orang males baca Al-Quran. Handphonenya nggak ada aplikasi Al-Quran, aplikasinya game online semuanya. Kalau yang cewek semuanya ya apa? Online shop semuanya. Ya, sama TikTok, sama media sosial. Curhat di media sosial. Na'udzubillahi min ini zaman sekarang ya, kadang-kadang sholat masih belum benar, ngaji belum baik, ibadah masih kurang lancar. Ya Allah ya Rabbi, udah pada kemana-mana nggak jelas arahnya, nggak jelas junjungannya kemana, mau diapain, diingetin udah, dinasehatin sampai mulut berbusa, berkali-kali aja masih tetap aja bangor, masih tetap pandal, nggak beres-beres, nggak tobat-tobat, nggak kelar-kelar, nggak rapi-rapi. Nah, makanya kita semuanya ngaji seminggu sekali. Gimana ngaji tiap hari? Ya, gimana ngaji tiap hari, gimana bersolawat tiap hari, gimana berzikir tiap hari. Seminggu sekali aja masih ogah-ogahan, masih males-malesan. Ingat ya, nanti kita mati yang dibawa amal ibadah kita. Nggak berasa ini udah 2022, udah Januari udah mau habis bentar lagi. Nggak berasa. Nggak berasa. Kemarin 2021, sebelumnya ya 2020, 2019 di tahun Covid tuh. Ya, 2 tahun. Ya, jauh dari masjid, sholat dijarak-jarakin. Katanya si Februari bentar lagi PPKM lagi nih. Varian baru, udah capek, udah lelah. Bener apa bener? Udah kelamaan, nggak beres-beres, gak rapi-rapi. Tapi mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Udah cukup bala, bencana, musibah, semuanya udah cukup dah. Ya, nggak usah muncul-muncul lagi, nggak usah balik-balik lagi semuanya. Nggak tahu varian apa lagi. Katanya varian Omikron, varian baru. Nanti munculnya bulan Februari. Berarti bulan Februari udah deket Rojab itu, udah deket bulan Ramadan. Pasti nanti sampai Lebaran bisa-bisa. Benar apa benar? Betul apa betul? Wah, sepi lagi, nggak boleh mudik lagi, Lebaran jarak-jarakan lagi, nggak boleh berkunjung ke rumah mertua lagi, nggak boleh mengunjungin ke tempat ya si doi lagi. Ya. Entah tukang tenda, tukang sound pada ngeluh, sepi job, sepi order, pada dijual-jualin, PHK massal, warung-warung pada sepi, semuanya pada pakai masker semuanya. Ya. Nggak tahu ini fitnah akhir zaman ya. Corona itu mungkin termasuk fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Ya, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita semuanya agar menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Sanggar Kreativitas Betawi ini tempat nih? Apa? Tempat apa? Oh, ondel-ondel. Sanggar. Ya. Sanggar itu apa? Ini ya. Tempat narik-narik begitu ya. Apa TikTokan? Bukan. Iya. Oh, pencaksilat. Oh, iya. Jadi ciri khas budaya Betawi ya. Budaya Betawi mungkin ondel-ondel, mungkin beksi, mungkin apa lagi kumpul ya. Jadikan sebuah sarana kreativitas anak-anak Betawi. Jadi mudah-mudahan kita semuanya di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita pengen ngaji kitab dulu, ya. Istiqomah kita ngaji kitab biar barokah, biar dapat ilmu, biar tertata. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darani amin ila aqal an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasahhud wada'a yadahu yusra ala rabbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada thalatha wa hamsin wa asara bi isbi sababah. Rawahu Muslim fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kulluha wa asara billati tali al-ibham. Ya. Ini ada hadis, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan kita tentang seputar sholat. Masih seputar sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak sah, karena rukunnya nggak sesuai, karena rukunnya tidak sempurna, karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Akhirnya sholat kita nggak sah, sholat kita batal, sholat kita tidak diterima. Ya, harus diketahui bahwasannya ya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu harus dihafalkan, harus dipahami, harus dimengerti. Ya, ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berduduk, apabila beliau duduk di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kalau tasahud awal itu termasuk abadus sholah. Kalau lupa tasahud awal ya harus sujud sahwi, tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau tasahud akhir nggak dibacain tasahud akhir, langsung salam aja, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena tasahud akhir itu termasuk arkanus sholah, termasuk rukun-rukunnya sholat. Ya, Rasulullah SAW kalau tasahud awal atau tasahud akhir meletakkan tangan yang kiri di lutut kaki kiri. Nggak ngilang ya, yang kiri bukan taruh di kanan, nggak, yang kiri taruh di kaki lutut kiri, taruh di kiri, ya. Dan yang kanan meletakkan juga di lutut kanan. Pas lagi dalam keadaan tasahud awal atau tasahud akhir. Ya, posisi tasahud. Ya, tasahud awal itu duduknya iftiros. Iftiros itu maksudnya apa? Kaki, telapak kaki itu jadi bantalan pantatnya kita. Itu namanya duduk iftiros. Kalau tasahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk yang pantat kita langsung nempel ke bumi, nempel ke sajadah, nempel ke karpet. Itu namanya duduknya tawarruk. Kalau iftiros, telapak kaki kita itu jadi bantalan pantat kita, itu namanya duduk iftiros. Itu tasahud awal. Kalau tasahud akhir duduknya tawarruk, itu yang tawarruk itu duduknya langsung nempel ke buminya Allah, pantatnya langsung nempel ke buminya Allah, nempel ke karpet atau nempel ke sajadah. Ya, itu namanya duduk tawarruk. Ya, terus gimana? Ya, apa yang dilaksanakan dalam tasahud itu? Ya, wa aqada thalathan wa habsin wa asara bi isbi as-sababah. Ya, membentuk tangannya, tangan kanannya itu ya begini ya. Jadi kayak bilangan 53 begini. Ya. Kemudian ya, wa asara bi isbi as-sababah. Kemudian tali telunjuknya ya, jari telunjuknya kalian tuh begini. Ya, diangkat. Kapan ngangkat jari telunjuk itu? Apa dari pertama? Apa di tengah-tengah? Apa di akhir? Dan hukumnya bagaimana? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya rapetin semuanya tangannya. Ya, di sini ya.
dan merapatkan semuanya jari-jarinya, kemudian ya mengangkat, menunjukkan yang apa namanya setelah jari ibu jari, yaitu jari telunjuk. Ini namanya sababah. Sababah ini ya bahasa Arabnya telunjuk. Sabaya subuh itu artinya memaki, artinya memaki, menghina, mencela. Ya, makanya orang kalau maki, orang kalau menghina begini, dasar lu bego, dasar lu tolol, dasar lu ini lemot, pasti begini. Nggak ada orang marah itu dasar lu tolol, dasar lu bego, nggak ada begini, nggak ada. Yang ada begini. Makanya ini sababah. Sababah, jari yang digunakan untuk memaki. Tapi orang Arab mengganti ini bukan sababah, menjadi sabbahah, menjadi sabbahah. Jadi lihat kalau pegang tasbih, sabbahah itu yang digunakan untuk memuji Allah, memuji Allah. Bahasa Arabnya sabbahah, yang asalnya sabbabah menjadi sabbahah. Sabbahah artinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ente pegang tasbih, dipegang begini pasti, subhanallah, subhanallah, pasti yang bergerak jari sababah, jari sabah, jari telunjuk, jari telunjuk. Jelas? Paham? Ya, jadi namanya bahasa Arabnya sabahah, digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente nggak usah heran, misalnya ada di sampingnya ente, misalnya ada di sampingnya ente, ya, ada di sampingnya ente, tangannya udah naik, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Pas waktu illallah itu menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tak sekala illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu diangkat tangan, jari diangkat, itu waktunya. Menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i. Gak usah heran ente sampingnya ente, ya. Sampingnya ente luar biasa. Ini di sini ini, ya. Kalau menurut Imam Malik radhiyallahu anhu disunnahkan untuk digerak-gerakkan. Tapi bukan dibuat mainan ya. Putar-putar 8, 6, 5. Buat mainan nggak boleh. Nggak boleh, ya. Ya nggak usah heran sampingnya kalian misalnya ada jari, ya. Jarinya begini, karena di sini ada urat yang nyambung ke hati menyebabkan khusyuk. Ada urat yang nyambung ke hati biar khusyuk, makanya di ibarat kata tuh nyetrum dikit, disetrum, dek gitu, ya. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i nggak boleh digerak-gerakkan gitu, makruh hukumnya, ya. Takut niatnya nanti main-main. Takut niatnya nanti main. Makanya di sini dijelaskan secara gamblang bahwasannya, ya, hal itu, ya, disunnahkan kita mengatakan itu asyhadu alla ilaha illallah pada waktu kalimat illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kita mengangkat jari telunjuk kita. Di sini dikatakan banyak sebenarnya, ya, tapi yang perlu kalian ketahui, jadi kalau seandainya ada sebelah kalian itu membatalkan nggak yang begitu tuh? Nggak membatalkan, ya, nggak membatalkan sholatnya kalian, ya. Ada juga yang kadang-kadang kuping-kupingnya gerak-gerak, itu tidak membatalkan sholat meskipun lebih dari 3 kali gerakannya, gerakannya. Jadi itu tidak membatalkan sholat. Jadi gak usah heran kalau seandainya ada yang mengangkat tangannya, ya, kemudian apa namanya menggerak-gerakkan seperti itu. Gak usah heran, gak usah bingung. Bahkan nanti kalau di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram gitu, ya, ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya nggak begini, tangannya biasa aja. Apalagi di situ banyak madhab, ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Ibn Hanbal, ada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Nah, itu semuanya ada kumpul di situ semuanya, ya, untuk, ya, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan dari umat, perbedaan dari ulama-ulama, ya, dari umatnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Berlanjut ke hadis berikutnya, ya, yang diriwayatkan an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ini pernah dapat doa dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Mas'ud, lamin dil ibnu Mas'udin afdalu minad dunya wa ma fiha. Ya, sapu tangannya Abdullah bin Mas'ud itu lebih afdal, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Saking mulianya Abdullah ibn Mas'ud ini, luar biasa sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang siapa namanya, yang membunuh, yang berhasil membunuh pembesar Quraisy. Kalau nggak salah siapa yang bunuh Abu Jahal atau siapa gitu, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, yang berhasil, ya, membunuh salah satu pembesar Quraisy. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah, menoleh kepada saya, menoleh kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata apa? Ya, idza shalla ahadukum falyaqul, kalau sholat di antara kalian semuanya pas waktu tahiyatan akhir, at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma liyatahayyar minad du'a ajabu ilai fayatbu. Kemudian milih dari doa-doa yang mengherankan, yang bagus, ya, kemudian berdoa kepadanya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu kemudian riwayat Nasa'i, ya, kunna naqulu qabla ayyuqradu alaina tasyahud, sebelum, ya, qabla ayyufradu alaina tasyahud, sebelum difardukan tasyahud kepada kita. Wali Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad bahwasannya Rasulullah SAW mengajari tasyahud dan memerintahkan untuk mengajari kepada manusia, ya. Yang kita pelajari ini salah satu riwayat, nggak ada, ya, nggak ada at-tahiyatul mubarakah, terus nggak ada mubarakatnya. Sigoh, perkataan-perkataan seperti ini tentang tasyahud akhir itu lebih dari 400 riwayat. Lebih dari 400 riwayat, ya. Makanya di sini bahwasannya kata-kata yang mengandung alfat, ya, lafaz-lafaz tasyahud itu berbeda-beda, ya. Dari hadis lebih dari 420 sahabat yang meriwayatkan tentang tasyahud akhir, ya. Dan memilihnya jumhur ulama sepakat, diantaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang tadi aku bacakan, at-tahiyatu lillahi wassalawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Itu salah satu tasyahud yang dipilih oleh jumhur ulama, ya. Makanya bi ayyi tasyahud al musalli kana husnan wa kan sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi tasyahud wa yu'allimuhu ashabahu wa ya'muru bi ta'limihi linnas. Makanya, ya, dengan model tasyahud apa aja yang jelas riwayatnya itu banyak dan itu sahih riwayatnya, ya, itu baik. Ya, kenapa? Karena Rasulullah memperhatikan dan mengajarkan para sahabat-sahabatnya bagaimana untuk membaca tasyahud. Kemudian para sahabat, inti ajarin yang lain gitu. Inti ajarin yang lain, inti sebarin, inti kasih tahu yang lain. Itu ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak usah heran, ya, nggak usah heran, ya, karena ini berbeda riwayat. Kok ini kok berbeda, kok ini sama? Kenapa? Karena ada 420 hadis yang meriwayatkan tentang bacaan tasyahud, ya, meriwayatkan bacaan tasyahud. Makanya di sini, ya,
Bahkan di sini ya setelah tasahud udah rapi, ya setelah tasahud udah rapi itu dianjurkan kita untuk banyak berdoa, ya dianjurkan kita untuk berdoa sebelum salam. Selesai tasahudnya ya kita dianjurkan untuk banyak berdoa ya, doa yang diriwayatkan, doa yang warid, yang diajarin oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Biar apa? Itu memang masuk dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, falyakhtar bid-du'a ajabahu, milih banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabbit qalbi ala dinik, ya, min fitnatil masiihid dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril ma'tham, ya, dari berbagai macam ma'tham, dosa, fitnah, fitnati masiihid dajjal. Tabbit qalbi ala dinik, tabbit qalbi ala dinik, tabbit qalbi ala dinik, tetapkan kami dalam agamamu ya Allah. Ya, doa-doa yang dianjurkan itu sangat disyariatkan ya, tentang permasalahan urusan dunia ataupun urusan akhirat ya. Lakin mahalluhu lam yakun fi ithmun wa illa dzalik dhahabal jumhur ya. Ya, dianjurkan kita untuk doa setelah tasyahud ya, sebelum salam dengan apa-apa berdoa kita tentang urusan dunia ataupun akhirat ya, ataupun urusan akhirat. Lakin mahallahu lam yakun fi ithmun wa ila dzalika ya dhahabal jumhur wa qala Abu Nabil la yajuz illa bid da'wat al ma'thurah. Ada Imam Abu Hanifah yang tinggal kita tidak boleh doa sembarangan, doanya yang harus dari riwayat dari para alim ulama. Tapi jumhur tidak mengatakan itu. Jumhur boleh kita berdoa apa aja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan dunia ataupun urusan akhirat ya. Makanya wajib membaca tasahud di tempatnya dalam sholat ya. Tasahud akhir itu adalah rukun dari rukun ya yang terakhir ya, wa sunnatun fi raq'ati tsaniyah. Kalau ya kalau tasahud awal itu sunnah min ab'adis shalah, dari termasuk sunnah ab'ad ya. Kalau tasahud akhir itu dari rukunnya sholat. Jadi kalau nggak pakai rukun, kalau nggak pakai tasahud akhir ya nggak sah sholatnya, berarti perlu diulangi. Yang terakhir kita baca 3 hadis tadi. Yang terakhir ya, bahwasannya wali Muslim an Ibni Abbas, dari riwayat ya Abdullah bin Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasahhud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang sering kita baca. Ini yang sering kita baca ya. Menurut Imam Syafi'i ada mubarakahnya, disyariatkan ya. Kenapa? Tapi kan Nabi katakan yang meriwayatkan tasyahud itu lebih dari 420 sahabat. Jadi berbeda-beda, tetapi ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf dari umatku adalah keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan ya, disyariatkan tasahud dengan membaca kata tersebut, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ya, dianjurkan. Dan kata-kata ini yang warid, yang datang ya, wahtarahu asy-Syafi'i, memilih ya, yang kita anut madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata-kata tersebut ditambah mubarakah ya. Kenapa? Karena sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tahiyatun min indillah mubarakatun thayyibah ya. Warajjahu al-Baihaqi wa qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari itu kepada Abdullah bin Abbas dan teman-temannya dari hadis-hadis para sahabat, fayakun mutaakhiran. Itu datangnya akhiran ya, dari tasahud Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud duluan, terus edisi revisi, ibarat kata itu begitu. Terus kalau pakai riwayat Abdullah bin Mas'ud boleh nggak? Boleh.
Boleh ya, diperbaiki lagi. Kenapa hadisnya ini datang terakhir? Hadisnya itu datang terakhir, edisi revisi. Kalau buat skripsi namanya edisi revisi, dibenerin. Wahtarahul Malik tasahud Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kalau Imam Malik beda lagi. At-tahiyatu lillahi zakiyat lillahi. Ya, as-salawatu thayyibat lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena yang diambil oleh Imam Malik ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab. Makanya ihtilafu ummati rahmah, ya, rahmat buat kita semuanya, rahmat buat kita, keberkahan buat kita, dan insya Allah majelis kita penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat-hajatnya semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah beri ampunan kepada kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah tetapkan iman dan Islam kita. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah berikan kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah. Yang sulit Allah mudahkan, yang susah Allah gampangkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum baik Allah perbaiki, yang tertutup Allah bukakan, yang bercerai-berai Allah persatukan, yang belum taat Allah kasih ketaatan, yang belum istiqomah Allah kasih keistiqomahan. Allah jadikan hati kita hati-hati yang mulia, hati-hati yang bersih, hati-hati yang penuh dengan lapang dada, hati-hati yang penuh dengan rahmat, hati-hati yang cinta terhadap sholawat, hati-hati yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan ampunan kita semuanya. Allah tetapkan iman dan Islam kita, matikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.